Bicir membakar ratusan monster hidup-hidup hanya dalam satu malam. Namun saat mereka menemukan gunung emas di balik sarang monster itu, seseorang sudah menunggu di luar gua. Dan wanita itu tahu, brankas pribadinya baru saja ditemukan. Semuanya dimulai saat Bicir membawa Minipin menembus hutan malam menuju sarang monster Gnoll. Kembali di Manhwaholic, lanjutan anjing pemburu Baskerville. Bicir dan Minipin bergerak cepat menembus hutan malam tanpa suara. Minipin beberapa kali melirik Bicir dengan rasa tidak percaya. Di tengah perjalanan, Minipin tiba-tiba menunduk. "Aku akan mengikutimu." Bicir sempat terkejut, khawatir identitasnya terbongkar. Namun ucapan itu justru mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya. Minipin memang selalu mengagumi Baskerville. Setelah berkali-kali dihianati bangsawan yang memanfaatkan kemampuannya, ia hanya menginginkan tempat yang kuat untuk bersandar. Dan Bicir tahu satu hal, Minipin sebenarnya berbakat. Jika memilih jalan gelap, namanya pasti sudah terkenal sebagai pemburu bayaran. Tetapi pria itu tetap bertahan dengan caranya sendiri. Karena itu Bicir mempercayainya. Tanpa membawa nama Baskerville, Bicir menjelaskan kondisinya sebagai murid akademi yang harus mencari uang sendiri tanpa menarik perhatian siapapun. Minipin langsung menawarkan target yang cocok. Gnoll, nilainya tinggi dan tidak akan menimbulkan masalah. Tak lama kemudian, mereka tiba di lembah batu tempat koloni Gnoll bersarang. Monster-monster berkepala hiena itu berjaga di sekitar mulut gua sambil membawa senjata penuh darah. "Kita pancing sebagian keluar dulu," bisik Minipin. "Terlalu lambat," ucap Bicir. Belum sempat Minipin menjawab, seekor ular berbisa meluncur dari semak menuju mereka. Kepalanya langsung terputus. Minipin bahkan tidak melihat tebasan Bicir. Keraguannya lenyap saat itu juga. Mereka bergerak mendekati sarang. Bau darah busuk memenuhi udara. Dari balik batu, Bicir mengamati struktur gua dan arah angin dengan tenang sebelum akhirnya menyalurkan mana ke sisi pegunungan. Boom! Ledakan keras mengguncang lembah. Raungan panik langsung pecah ketika ratusan Gnoll keluar dari sarang mereka. "Sekarang!" ucap Bicir. Minipin segera melempar tong minyak yang sudah disiapkan. Bicir menciptakan percikan api kecil, lalu api langsung menyapu mulut gua. Jeritan para Gnoll bercampur dengan ledakan dan asap hitam pekat. Sebagian terbakar hidup-hidup, sisanya mati tercekik asap dalam sarang. Minipin hanya bisa diam menatap kobaran api. Kini ia mulai memahami kenapa Baskerville begitu ditakuti. Setelah api mereda, mereka masuk ke dalam gua. Tubuh para Gnoll berserakan di mana-mana. Saat memeriksa bagian terdalam, Minipin menemukan potongan kayu aneh di balik dinding batu. Tebasannya langsung memecahkan dinding itu. Retakan terbuka, lalu sebuah ruang rahasia muncul di hadapan mereka. Keduanya pun terdiam. Tumpukan emas memenuhi seluruh ruangan. Bicir mengambil satu koin. Koin itu belum memiliki nomor seri resmi kekaisaran. Artinya, harta ini belum pernah diedarkan. Seseorang sengaja menyembunyikannya di sarang monster, dan orang itu pasti bukan orang biasa. Sebelum mereka sempat berbicara lagi, langkah perlahan terdengar dari luar gua. Seorang wanita muncul, tatapannya dingin, penuh amarah. Ia tahu seseorang baru saja menemukan brankas pribadinya. Sebuah berita baru saja mengguncang kota. Bank lokal dirampok habis-habisan, dan seluruh uang dalam gedung lenyap tanpa jejak. Tidak ada saksi hidup. Yang tersisa hanya bekas panjang menyerupai ular raksasa. Menariknya, berita itu ditulis langsung oleh Bicir. Dalam laporannya, pelakunya disebut sebagai tiruan Nighthound yang menggunakan namanya untuk menipu publik. Saat Bicir dan Minipin menyelidiki lokasi, suara ledakan tiba-tiba memecah kesunyian. Serangan cepat menghantam batu di samping mereka hingga pecah berkeping-keping. Bicir langsung mengenali pola serangan itu. Ouroboros, penyihir hitam yang dikenal karena metode brutalnya. Jejak ular raksasa di lokasi perampokan ternyata berasal dari pecut miliknya. Dari balik bayangan,
Ouroboros muncul perlahan. Tatapannya sempat berubah saat melihat wajah Bicir. Namun, hanya sesaat sebelum tekanan mana mengerikan meledak memenuhi gua, Bicir langsung sadar lawannya berada di level gladiator tertinggi, mungkin lebih. Masalah sederhananya, jika ia bertarung serius, identitasnya sebagai keturunan Baskerville bisa terbongkar. Jika menahan diri, mereka akan mati. Di tengah kebuntuan itu, Minipin maju lebih dulu. Aku akan menahannya. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang besar ke arah Ouroboros. Tebasan keras menghancurkan batu di sekitar gua. Namun Ouroboros bergerak terlalu cepat. Pecut hitam menghantam wajah Minipin. Tubuh besarnya terpental, tetapi ia tetap berdiri dan kembali menyerang. Darah terus mengalir dari tubuhnya, sementara Ouroboros dengan mudah menghindari setiap serangan. Minipin tahu, ia bukan tandingan lawannya. Tetapi, selama Bicir bisa kabur, itu sudah cukup. Dengan sisa tenaga terakhir, Minipin mengangkat pedangnya untuk satu serangan penentu. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai target, jaring laba-laba tipis melesat dan menutupi wajah Ouroboros. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Bicir. Tendangan brutal menghantam tubuh Ouroboros hingga terpental keras ke dinding gua. Seluruh pegunungan bergunjang. Ouroboros terkejut. Ia tidak percaya seorang murid akademi memiliki kekuatan sebesar itu. Sementara itu, Bicir segera menopang tubuh Minipin yang hampir pingsan. "Jangan gegabah lagi," ucapnya singkat. Bicir tidak ingin pertarungan berlanjut lebih lama. Identitasnya sudah hampir terbuka. Sebelum pergi, ia menatap Ouroboros dengan dingin. "Jangan sentuh satu koin pun." Ouroboros hanya bisa terdiam. "Polisi kekaisaran akan segera datang dan kau akan jadi tersangka utamanya." Wajah Aura langsung menegang karena amarah, tetapi tubuhnya belum mampu bergerak bebas. Tanpa membuang waktu, Bicir menggendong Minipin dan meninggalkan gua menembus hutan malam. Di sepanjang perjalanan, satu pikiran terus muncul di benaknya. Kesetiaan Minipin mengingatkannya pada masa lalu, saat ia dulu mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk Hugo dan klan Baskerville. Dan untuk pertama kalinya sejak reinkarnasi, Bicir mulai menerima dirinya yang dulu. Beberapa waktu setelah insiden di pegunungan, pasukan kekaisaran akhirnya menemukan sarang Genol yang telah hancur total. Mayat monster berserakan, dinding gua hangus terbakar. Namun pelaku pembantaian itu sudah menghilang tanpa jejak. Di bagian terdalam gua, mereka menemukan ruang rahasia berisi tumpukan emas. Seluruh harta langsung disita sebagai barang bukti perampokan bank. Sementara itu, Minipin terbaring di ranjang dengan tubuh penuh perban. Meski luka-lukanya parah, ramuan tabib desa mulai bekerja perlahan. Di hadapannya, Bicir melemparkan kantong berisi emas. "Bagianmu," ucapnya. Jumlahnya bahkan lebih besar dari janji awal. Minipin hanya tersenyum tipis. Baginya, hadiah itu bukan hal terpenting. Ia merasa cukup karena sempat bertarung bersama keturunan Baskerville yang selama ini ia kagumi. Sebelum Bicir pergi, ia sempat menanyakan pengetahuan Minipin tentang ekologi monster. Topik itu langsung mengubah suasana. Minipin mulai menjelaskan berbagai jenis monster, habitat, pola berburu, hingga kelemahan mereka berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di daerah liar. "Kalau begitu, tunggu panggilanku selanjutnya," ucap Bicir sambil jalan keluar. Tak lama setelah perpisahan mereka, cerita kembali ke akademi. Profesor Hans sedang tenggelam dalam tumpukan dokumen administrasi. Lalu, Dolores datang membawa daftar calon penerima beasiswa untuk murid miskin berprestasi. Hans langsung mengeluh. "Aku sudah terlalu sibuk," ucapnya. "Tetap harus dilakukan," balas Dolores tegas. Perdebatan mereka semakin panas sampai pintu terbuka. Bicir masuk tanpa mengetuk. Hans langsung menatap tajam. "Kau tidak punya sopan santun," ucapnya. Namun Bicir tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kantong besar di atas meja.
Kilauan emas langsung memenuhi ruangan. Hans dan Dolores terdiam. Jumlah uang itu cukup membayar biaya akademi selama bertahun-tahun. Hans langsung curiga dari mana asalnya. Bicir hanya menjawab singkat. Sarang Gnoll di pegunungan terbakar. Bangkainya dijual. Penjelasan itu terdengar terlalu sederhana. Tetapi saat nama Minipin disebut sebagai saksi, Hans mulai kehilangan alasan untuk membantah. Jumlah uangnya bahkan melebihi kebutuhan biaya akademi. Kau bisa membangun aula pelatihan sendiri dengan uang sebanyak ini, gumam Hans. Aku tidak butuh. Sebaliknya, Bicir meminta sisa uangnya digunakan untuk membantu murid miskin. Namun, ada syaratnya. Setiap penerima beasiswa wajib menjadi sukarelawan di panti asuhan saat liburan. Dan satu lagi, namanya tidak boleh disebut. Sebagai gantinya, Bicir menuliskan satu nama Perry. Wajah Dolores berubah sesaat mendengar nama itu. Nama tersebut bukan sekedar nama biasa. Itu adalah kenangan lama yang berkaitan dengan tragedi kelam dan kekuatan iblis. Sejak hari itu, rumor tentang dermawan misterius bernama Perry mulai menyebar di akademi. Banyak murid memujinya, tetapi Dolores justru semakin gelisah. Sebagai saintes, ia bisa merasakan kegelapan dalam diri seseorang. Dan setiap kali melihat mata Bicir, ia selalu merasakan sesuatu yang dingin, tajam, dan berbahaya. Nama Perry hanya memperkuat kecurigaannya. Malam itu, Dolores akhirnya pergi menuju asrama laki-laki. Ia berdiri di depan kamar Bicir, lalu mengetuk pintu. Namun, yang membuka Piggy. Bicir pergi lagi. Piggy mengangguk bingung. Ia sering menghilang tanpa kabar, ucapnya. Tatapan Dolores perlahan bergeser ke dalam kamar. Nyaris tidak ada barang pribadi di sana. Seolah pemiliknya siap pergi kapan saja tanpa niat kembali. Dolores terdiam beberapa saat sebelum akhirnya pergi. Sementara Piggy hanya memandangi punggungnya dengan heran. Terutama setelah melihat wajah gadis itu memerah tanpa alasan jelas. Dan sejak malam itu, keyakinan Dolores semakin kuat. Bicir bukan murid biasa. Ia menyimpan masa lalu yang jauh lebih gelap daripada yang diketahui siapapun. Beberapa hari kemudian, suasana berpindah ke stasiun terbesar di kota kekaisaran. Peron dipenuhi murid dari berbagai akademi. Suara lokomotif sihir bercampur dengan langkah kaki dan teriakan petugas keberangkatan. Di tengah keramaian itu, Bianca terlihat paling santai. Ia bahkan bersenandung kecil menikmati masa libur. Namun teman-temannya langsung mengingatkan satu hal. Mereka bukan pergi berlibur. Mereka menuju Olimpiade bertahan hidup. Kompetisi terbesar antar akademi di seluruh kekaisaran. Akademi Colosseo masih memegang posisi teratas selama beberapa tahun terakhir. Di bawah mereka ada Akademi Farangin dari utara, tempat lahir para ahli senjata dingin. Lalu Themyscira, akademi khusus wanita yang kekuatannya setara Colosseo. Dan tahun ini, Menara Sihir dari timur menjadi tuan rumah. Perjalanan menuju lokasi tidak bisa ditempuh dengan kendaraan biasa. Karena itu, seluruh peserta menggunakan kereta sihir yang digerakkan lingkaran sihir kuno. Saat kereta tiba, para murid langsung bersorak. Piggy bahkan terlihat paling heboh. Ini pertama kalinya aku naik benda sebesar ini, ucapnya. Sancho hanya tersenyum. Bianca langsung menegur. Jaga sikap, murid akademi lain sudah ada di dalam. Dan benar saja, tak lama kemudian, beberapa murid Farangin turun dari gerbong. Tubuh mereka besar dengan aura dingin khas pejuang utara. Setelah itu, murid-murid Themyscira muncul dan langsung menarik perhatian seluruh stasiun. Tudor kemudian menyinggung sesuatu yang membuat Piggy terkejut. Sancho dulu peringkat 1 Farangin. Piggy terkejut. Sancho ternyata pernah menjadi murid terbaik Akademi Utara sebelum memilih bergabung dengan Colosseo. Keputusan itu membuat banyak murid Farangin membencinya. Hal serupa juga terjadi pada Sinclair. Ia bukan hanya peringkat pertama Menara Sihir, tetapi juga kandidat terbaik Themyscira sebelum akhirnya masuk Colosseo. Begitu semua murid naik ke kereta, pembicaraan langsung berubah ke Olimpiade.
Namun, di tengah perjalanan, masalah lain muncul. Bicir memilih duduk di gerbong berbeda bersama murid akademi lain. Tudor langsung kesal. Sementara Bianca dan Sinclair justru terlihat khawatir. Sementara Piggy hanya menghela napas panjang. Aku lebih kasihan orang yang satu gerbong dengannya. Ucapan itu ternyata masuk akal. Karena salah satu murid di gerbong tersebut adalah Grenoli, putra ketiga klan Leviathan. Klan pengguna racun paling berbahaya di Kekaisaran. Grenoli terkenal tidak pernah kalah sampai ia dipermalukan Sinclair di akademi. Sejak saat itu, ia terobsesi pada Sinclair. Dan saat perhatian Sinclair mulai tertuju pada Bicir, kebencian Grenoli ikut berpindah. Kini mereka duduk saling berhadapan di dalam gerbong sempit. Grenoli langsung memancing masalah. Ia menaikkan kakinya ke atas kaki Bicir sambil tersenyum sinis. "Aku pemimpin tim di sini," ucapnya. Namun tidak ada respon. Grenoli terus bicara sambil merendahkan Bicir sebagai rakyat biasa. Di samping mereka, Trident Baskerville mulai kehilangan kesabaran. Namun Grenoli hanya tertawa kecil. "Melawan aku berarti mati keracunan," ucapnya. Suasana gerbong langsung membeku. Lalu Bicir berdiri. Gerakan sederhana itu membuat Grenoli kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursinya. Ia hendak mengamuk. Namun Bicir hanya mengangkat satu jari di depan bibirnya. Dan sebelum Grenoli sempat bereaksi, Trident langsung menghantam wajahnya. Prak. Keributan pun pecah di dalam gerbong. Sementara itu, Bicir sudah berjalan pergi menyusuri koridor kereta tanpa menoleh lagi. Karena pikirannya tertuju pada hal lain. Target utamanya di Olimpiade bukan kemenangan. Ia mengincar posisi 10 besar demi memasuki gudang artefak Kekaisaran. Karena di sana tersimpan sesuatu yang ia cari sejak lama. Artefak milik iblis elit Dekarabia. Salah satu dari 10 iblis elit paling misterius. Sebelum perang besar terjadi, Dekarabia masih tersegel rapat di ruang harta Kekaisaran dalam bentuk artefak kuno yang terlupakan. Namun di masa depan, segel itu akan dibuka para penyihir iblis dan hasilnya menghancurkan segalanya. Bicir mengetahui masa depan itu dengan jelas. Jika artefak tersebut masih berada di ruang penyimpanan Kekaisaran, maka ia harus mendapatkannya lebih dulu. Satu-satunya jalan adalah masuk 10 besar Olimpiade bertahan hidup. Karena hanya para pemenang yang dapat akses ke ruang artefak rahasia Kekaisaran. Setelah memastikan rencananya, Bicir kembali ke gerbong. Suasana di dalam langsung terasa berbeda. Grenoli kini duduk diam di sudut dengan wajah babak belur. Hidungnya memar, rambutnya acak-acakan, dan tatapannya kosong setelah dihajar Trident Baskerville. Bicir hanya melirik sekilas, lalu duduk tanpa komentar. Setidaknya, perjalanan bisa tenang sekarang. Kereta sihir terus melaju, melewati lembah dan pegunungan hingga akhirnya tiba di tujuan mereka. Dot Smile, kota tempat menara sihir berdiri. Dari kejauhan, menara raksasa itu terlihat menembus awan seperti tidak memiliki ujung. Melihat struktur itu, Bicir teringat pada cincin dimensinya sendiri. Artefak kuno yang juga mampu menciptakan ruang tanpa batas. Sesampainya di perlantaran menara, seorang pemuda berjubah biru maju menyambut para peserta. "Aku Brian, perwakilan menara sihir." Perwakilan akademi lain juga segera berkumpul. Dari Coliseo hadir Dolores. Dari Fraginan muncul Juragio, petarung raksasa yang terkenal tak terkalahkan. Sementara Themyscira diwakili Lopek, wanita cantik dengan karisma mematikan. Namun pertemuan itu berubah kacau. Juragio mencemooh nama panjang Brian. Bianca ikut memasang wajah jijik. Bahkan Sinclair dengan datar berkata ia menolak menara sihir karena tradisi nama aneh mereka. Brian hanya tersenyum kaku. Di tengah suasana itu, Piggy mulai menjelaskan data yang ia kumpulkan. Juragio pernah mengalahkan seluruh murid tahun keempat Parangin saat masih tahun pertama. Brian adalah penyihir jenius yang sudah disiapkan menjadi profesor bahkan sebelum lulus.
Sementara Lopek dijuluki simbol pesona Themyscira. Dan menurut ramalan kekaisaran, pemenang Olimpiade tahun ini kemungkinan besar berasal dari Menara Sihir. Coliseo diprediksi hanya finish di posisi kedua. Tak lama kemudian, seluruh peserta dibawa menuju aula penginapan di lantai bawah menara. 400 murid berkumpul dalam satu ruangan besar. Suasana langsung ramai dan penuh persaingan. Namun di tengah keramaian itu, para murid Coliseo mulai sadar satu hal. Bicir menghilang lagi. Bianca, Tudor, dan Piggy mulai mencari ke seluruh aula. Sementara Sancho terlihat gelisah di sudut ruangan. Dan saat itulah keributan pun pecah. Sekelompok murid Farangin mulai membuat kekacauan di area makan. Mereka mendorong murid lain tanpa peduli sekitar. Seorang murid perempuan hampir jatuh, namun Sancho langsung menangkapnya tepat waktu. Teguran halus yang ia berikan justru dibalas ejekan. Coliseo terlalu lemah. Sancho masih menahan diri. Sampai salah satu dari mereka menyinggung masa lalunya di Farangin dan menyebutnya pengecut karena meninggalkan Akademi Utara. Suasana langsung berubah dingin. Tudor maju lebih dulu. Dia peringkat pertama ujian Farangin, ucapnya. Wajah murid Farangin langsung berubah. Bianca menambahkan komentar tajam yang membuat situasi semakin panas. Akhirnya, Bolason, salah satu murid Farangin paling temperamental, berdiri dan menantang Coliseo secara terbuka. Aula mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Sancho. Namun anehnya, para murid Coliseo justru menoleh ke arah lain. Di pojok ruangan, seseorang masih duduk santai menikmati makan malamnya, seolah tidak peduli dengan keributan sekitar. Balason langsung berjalan ke arahnya dengan wajah penuh amarah. Brak. Meja bicir dihantam keras hingga makanan dan gelas berhamburan ke lantai. Seluruh aula membeku dan tanpa sepatah kata pun, bicir perlahan berdiri. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Kalau kalian menikmati konten yang kami bawakan, jangan lupa tinggalkan like dan dukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.